Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya, lambaikan dua tangan saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini kita masuk dalam ibadah Healing Heart. Saya percaya Bapak Ibu semua rindu untuk mengalami kesembuhan hati, kesembuhan jiwa. Angkat dua tanganmu, sembah Dia. We praise your name, we praise your name alone. Kau yang layak Tuhan, ya Tuhan. Segala syukur, segala sembah, semua pujian bagi Engkau Raja.
hidup. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Hati kami benar menyadarinya. Maka sepanjang kami menyembah-Mu, kami percaya Tuhan Allah sudah ada dan akan ada terus-menerus memberikan kemenangan bagi setiap kami. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari kita angkat pujian yang lebih lagi saudara. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukur-Mu, ku
Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Yesus, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Allah yang kita sembah. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Buka hatimu, sembah, sembah, sembah. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan kami, pulihkan juga negeri kami. Keselamatan datang hanya padamu. Keselamatan datang hanya padamu. Terima kasih Yesus, 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 Yesus. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat kebaikan Bapa. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih. Mari saudara bersyukur di hadapan Bapa malam. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia teramat baik kepada saudara dan saya. Apapun yang saudara alami saat ini, percaya hanya Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah bangkit dari mati untuk membangkitkan setiap kita semua, mengangkat segala dosa-dosa kita. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih di hadapan Bapa. Ucapkan bahwa Dia baik. Jesus, 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 Lord, Yesus, Yesus, Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tetapkan ucapkan bahwa Dia baik. Yesus. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi
di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia saudara. Sembah. Katakan bahwa Yesus baik. Engkau baik. Engkau baik.
Kami mengangkat nama Bahwa setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, angkat penyembahanmu, sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Terus angkat tanganmu, terus sembah Dia. Sembah Dia. Yesus, 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 panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Mari saudara-saudara yang melihat tayangan ini, mari kita bersama-sama merindukan lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan dalam ibadah healing heart. Pada saat ini saudara yang melihat tayangan ini, buka hatimu, buka hatimu. Hanya bersama dengan Tuhan, hanya bersama Tuhan kita kuat, kita kuat, kita bisa sukacita dalam keadaan apapun. Kita dapat sukacita karena Yesus punya kasih yang besar. Yesus punya kuasa. Mari saudara, jangan sia-siakan waktu saat ini. Mari kita bersama-sama menikmati ibadah kesembuhan hati. Kita menikmati kesembuhan hati. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh merindukan hadirat Allah membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Bersamamu Bapa, bersamamu. Yes. Buka hatimu. Ku lewati semua, hanya bersamamu
Hanya bersamamu. Kami tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Tidak boleh cemas. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Besar melimpah bagimu. Biarkan musik mengalunkan ini. Saudara yang di rumah, di mana saja berada, nyanyikan pujian ini. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hatimu. Rindukan lawatan Tuhan. Saat saudara melihat tayangan ini dengan iman, bersama dengan Yesus ada kuasa. Jesus. Mari saudara-saudaraku yang sakit, dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, rindukan kasih Tuhan Yesus turun atasmu. Percayalah, Yesus punya mujizat. Yesus adalah penyembuh yang luar biasa. Darahnya tercurah, oleh pilu-pilu Yesus penyakitmu disembuhkan. Pertama-tama saya katakan, buka hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun segala dosa-dosa yang bertahun-tahun yang ada di hatimu. Biar saat ini, biar Tuhan yang membongkar, Tuhan yang akan membangun kembali kehidupanmu yang baru. Jesus. Oh Jesus. Jesus, ku panggil namamu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Hanya Yesuslah pengharapanku. Aku beriman pada Engkau Yesus. Yesus, bersamamu kami melewati segala perkara dengan kemenangan. Bersamamu Bapa, Yesus lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagimu ya. Kemenangan, kemenangan di dalam Yesus. Kemenangan, ada kuasa Yesus, kuasa Yesus. Oh, Yesus. Kemenanganmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau bertindak Tuhan. Engkau yang
Mari saudara-saudaraku yang di rumah, yang melihat tayangan saat ini, engkau terima janji Tuhan. Selama hatimu merindukan lawatan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kuasanya turun atas saudara. Turun atas saudara. Kuasa Tuhan menyembuhkan kau yang sakit, memulihkan kau dalam kehidupannya, membebaskan kau dalam segala perkara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-kemuliaan-Mu yang besar ada di Indonesia, ada dalam umat-umat-Mu di mana berada. Terima kasih Jesus. Pasti ku lewati Tuhan. Masalah saat ini virus COVID-19, kami yakin Tuhan, kami tunggu waktu-Mu tiba. Pasti bangsa kami melewati. Tidak akan lama, waktu-Mu pasti tiba Bapak. Saudara-saudaraku yang sakit Kau sembuhkan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya punya iman kepada-Mu. Kami percaya Tuhan. Terus kami berdoa, waktu-Mu kami nantikan tibalah Tuhan, untuk mentahirkan bangsa kami, mentahirkan tanah air Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersuaralah Tuhan, nasihatin kami dengan firman-Mu dalam ibadah kesembuhan hati, pakai mulut bibir hamba-Mu. Kuasainlah hamba-Mu ini Tuhan, dan yang mendengar urapi Tuhan, urapin mereka, beri tuntunan melalui Roh-Mu, beri pengertian Tuhan apa yang disampaikan oleh Engkau melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara, di mana saudara berada, sebelum firman Allah dibentangkan, saya merasakan lawatan Tuhan. Rindukan dia hati, jamaahnya sembah dia, sembah dia. Tuhan, apa yang kerindukan kami Kau rasakan saudara, rasakan, saya merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kesembuhan hati. Jamah seperti Kau jamah hamba-Mu, Engkau jamah umat-umat-Mu di mana berada. Jamah, 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 jamah-Mu menguatkan, menyembuhkan Tuhan, memulihkan. Terima kasih, terima kasih.
hati kami. Engkau lawat Tuhan untuk menerima kebenaran firman, menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini Tuhan. Bukan gagah kekuatan manusia, tetapi kekuatan Roh Allah yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan waktu yang sangat singkat. Di mana saudara firman Allah untuk saudara-saudara yang melihat tayangan ini dalam ibadah kesembuhan hati yang saya sebut healing heart. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan dalam segala perkara. Karena Tuhan Yesus membuat kesembuhan ya, yaitu di hati kita. Amin saudara. Nah saudara, saya ingatkan kembali di dalam gereja kita, gembala kita Pak Niko menyampaikan bahwa tahun ini saudara kita masuk di tahun P dengan angka 5780. P menggambarkan mulut, diartikan perkataan. Maka kita perlu belajar bagaimana agar kita dapat memiliki perkataan yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saya ulangin saudara. Maka kita perlu, saya tekankan lagi, maka kita perlu belajar bagaimana agar kita dapat memiliki perkataan yang baik di dalam kehidupan kita, yaitu saudara-saudara dan saya. Kalau kita mendapatkan perkataan yang baik, pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Ya, bukan perbuatan yang negatif. Ya, saudara, kalau kita mengeluarkan perkataan yang baik, menguatkan orang, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan melemahkan orang. Justru memberkati banyak orang, bukan mengutukin. Maka di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo untuk hidup yang benar. Pasti saudaraku kasih dalam Tuhan sebagai umat-umat pilihan pernah membaca Amsal. Maka saya tekankan kembali. Di dalam kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo untuk apa? Hidup dengan benar. Di dalam Amsal 4 adalah hikmat sebagai harta keluarga. Kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga besar Kristus, harus saling mengasihi, saling menyayangin, bukan saling menyerang, bukan saling melemahkan. Ya, saudara, saling apa? Mendoakan. Ya, saudara, memberkati. Di dalam Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Bapa di surga meminta kita sebagai umat-umat pilihan untuk memperhatikan perkataannya, yaitu nyanyi huruf besar perkataan Tuhan. Mengarahkan telinga kita sebagai ucapannya, nyanyi huruf besar adalah ucapan Tuhan. Dengan menyimpan perkataan Tuhan di mana? Di lubuk hati kita. Seperti kita lihat sebelumnya apa yang ada di dalam hati kita. Menentukan apa yang akan kita hasilkan. Nah, kita ini adalah keluarga Kristus. Apalagi saudara yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, sebagai suami istri, orang tua dan anak. Di mana saudaraku kasih dalam Tuhan, keluarga itu diciptakan oleh Tuhan.
Maka saudara, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan kita saling melemahkan suami istri atau orang tua dan anak dan sebaliknya. Dan kita harus hidup damai, hidup sukacita. Maka itu saudara, damai, sukacita itu saudara ada di dalam hati kita. Maka setiap perkataan kita keluarkan pasti memberkati banyak orang. Memberkati keluarga saudara. Apalagi saudaraku, kita hidup ya bersama banyak orang. Tunjukkanlah kita itu menjadi garam, dirasakan banyak orang. Ya, jadikan kita terang. Ya, saudara. Saudaraku kasih menerangin setiap orang. Maka kita diberkati Tuhan. Pasti kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudaraku kasih Tuhan, izinkan saudara yang di rumah boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin, saudara. Maka itu saudaraku kasih dalam Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 21 dan 22. Ya, kita baca bersama-sama ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, kata simpanlah yaitu ya firman Tuhan, firman Allah. Ya, saudara, di Amsal 4 ayat 21 simpanlah. Saudara, yaitu firman Allah di mana? Di lubuk hati kita, hati umat-umat Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau hati kita sekali lagi ada firman Allah, saudara, pasti dalam nama Yesus saya percaya 100%, saudara. Orang, saudara, yang ada firman Tuhan di hatinya pasti peka suara Tuhan. Amin. Pasti mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan suara apa? Memberkati, menguatkan. Ya, sebagai suami memberkati istri, sebagai istri memberkati suami, sebagai orang tua memberkati anak, anak memberkati orang tua, saudara-saudara seiman saling memberkati. Amin. Pasti peka suara Tuhan, bukan suara iblis. Suara iblis saudara tahu apa? Saudara tahu apa suara iblis? Menjelekkan, menyerang, ya, melemahkan. Maka itu banyak rumah tangga orang Kristen jadi cerai. Ya, saudara, aku kasih Tuhan rumah tangga hancur. Saudara dengan saudara yang lainnya saling bertengkar. Maka itu kita harus jauh dari itu. Jauh. Apalagi kita sekarang ini harus banyak di rumah. Saudara, dengan waktu banyak di rumah jangan saudara sia-siakan. Jangan banyak nonton hal-hal yang tidak baik. Ya, main game, PS dan sebagainya. Baca firman. Renungkan firman. Kalau nggak mengerti tanya Tuhan melalui Roh Kudus. Saudaraku kasihan Tuhan. Biarlah firman itu menerangin hati kita. Dan saudara lihat kalau firman Allah setiap hari saudara kita baca, kita renungkan, taruh di dalam lubuk hati kita. Saudaraku kasihan Tuhan, pasti kau menjadi umat yang layak. Menjadi umat yang layak. Umat yang layak pasti dengar suara Tuhan, bukan iblis. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, setiap hari saudara saya berdoa. Bukan untuk pribadi saya saja, bukan untuk keluarga saya saja, bukan untuk dalam pelayanan saya saja di Rayon 1 di cabang-cabang ini mana berada. Saya berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Saya berdoa untuk kota-kota yang ada di Indonesia. Saya berdoa untuk daerah-daerah, saudara, desa-desa, seluruh untuk penduduk Indonesia sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa terus, saudara, supaya kita bersatu unity, saudara. Kita mengerang di hadapan Tuhan, setiap lutut kita bertelut setiap lidah mengakui Yesus. Supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Amin. Tuhan tahirkan kembali Indonesia. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan bangsa kita. Amin. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan. Sembuhkan hati kita. Keluarga demi keluarga, sembuhkan hatimu. Nanti engkau diberkati Tuhan. Ya saudara. Bangsa kita pasti diberkati Tuhan.
Amin. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak mungkin umat Tuhan yang benar dapat hidup tanpa firman Tuhan. Saudara, tidak mungkin. Umat Tuhan yang benar hidup harus ada firman Tuhan di dalam hatinya. Amin. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Namun saudara, agar dapat menghasilkan hal yang diberkati dari firman Allah, maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus menyimpan ya firman Tuhan di dalam hati kita. Maka itu sembuhkan hati kita. Sembuhkan hati kita. Saudaraku, pulihkan hati kita. Minta kepada Tuhan. Hati yang lama disingkirkan dalam kehidupan kita. Kita minta hati yang baru. Hati yang baru, hati yang murni. Hati yang murni menerima firman Tuhan di dalam lubuk hati kita yang dalam ini. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, sebagaimana saudaraku kasih Tuhan Yesus kembali mengingatkan terus kepada kita melalui firman-firman-Nya. Saudaraku kasih tentang penabur yang baik. Di dalam Lukas 8 ayat 11. Ini arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin, saudaraku. Ayo, saudara yang melihat tayangan ini katakan amin. Di hatimu yang dalam, di lubuk hatimu katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara. Firman Allah didengar dan disimpan dalam hati yang baik, yang akan menghasilkan perbuatan yang baik, yang yang akan menghasilkan hidup berkelimpahan. Saudaraku, inilah Tuhan inginkan supaya kita memiliki seperti itu. Ya, saudara, mari miliki hati yang baik. Miliki hati yang baik. Saya percaya kalau suami, istri, orang tua, anak, ya kita sebagai umat Tuhan memiliki hati yang baik, all itu karena firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan itulah saudara memperbaiki hati kita. Amin. Saudara, ku kasih dalam Tuhan, maka saudara berjuanglah, bersusah-susah payahlah, ya, saudaraku, supaya firman Tuhan itu ada di dalam lubuk hati kita. Supaya kita mendapatkan hati yang baik. Kalau kita dapat hati yang baik, wah, suami itu pasti setia pada istri. Biar perkawinanmu dengan hitungan saudara di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, engkau tetap menjadi suami yang setia. Ya, kasihmu kepada istrimu, keluarga tidak pernah berubah. Dan sebaliknya istri pun demikian. Ya, saudara, di mana firman Allah katakan, saudara, suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan istri juga, saudaraku kasih dalam Tuhan, juga harus mengasihi suaminya, tunduk dengan suami. Ya, menopang suami. Ya, anak-anak menghormati orang tua. Wah, saudara, luar biasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, luar biasa. Kalau keluarga ini, saudara, memiliki firman Tuhan di dalam hatinya yang sungguh-sungguh, keluarga ini sangat diberkati. Amin. Nah, saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan,
Kalau kita semua memiliki hati yang murni, saudara tidak menyimpan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, kita terus berdoa, saling menguatkan, saudaraku kasih Tuhan, tidak lama kasih Allah akan turun saudara kepada bangsa kita. Amin. Kepada tanah air kita yang kita cintai. Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa mentahirkan setiap bangsa. Saudara, harus dengan apa? Harus dengan doa sungguh-sungguh melalui pertobatan. Ya, keluarga juga demikian. Keluarga kalau mau diberkati, mau terima mujizat, maka di dalam keluarga itu apakah orang tua anak, apakah suami, istri, saudara, yang penting anggota keluarga itu saudara merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan, dan saudaraku hidupkan kembali kasih mula-mula, lakukan firman Allah, maka mujizat Allah yang masih ada itu pasti terjadi dalam kehidupan keluarga pilihan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya catatkan di sini. Saya baca dulu dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b dulu ya, saudara. Saudara, aku datang, aku Roh besar Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mereka itu siapa? Ya. Tuhan datang supaya mereka itu siapa? Ya, saudara dan saya. Ya. Mempunyai hidup, ya, mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, kalau saudara dan saya, saudaraku, yang disebut dalam firman Allah di mereka, saudaraku, tergantung dari apa? Hati. Tergantung dari apa? Hati. Saudara, kalau hatimu benar, engkau seperti firman Allah kan, tanah yang baik, tanah yang subur, benih begitu ditaburkan, saudaraku kasih benih itu kan hidup, akan berakar, bertumbuh, pada waktunya dia akan berbuah. Amin, menghasilkan buah, yaitu disebut kelimpahan. Amin, saudara. Jangan mau kita dibodohin oleh iblis, saudara. Di dalam ayat 10a dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, kita mau pilih mana? Ayat 10b atau 10a? Pasti orang bilang 10b. Ya mau diberkati, tidak mau dicuri, dibunuh, dibinasakan. Loh, kenapa kok sadar tidak sadar masih juga mau dikuasai oleh iblis, mau dicuri oleh iblis dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Jaga perkataan kita melalui hati kita. Amin. Jangan mau saudara-saudara pintar, saudara kuat, saudara diberkati, dipakai oleh iblis, saudara untuk menyerang orang, menghancurkan rumah tangga. Saudara jangan mau. Saudara jangan mau. Justru saudaraku kasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan datang saudara kepada kita, supaya kita berkelimpahan, supaya rumah tangga kita diberkati, bisa memberkati orang lain. Amin. Kita bisa memberkati banyak orang. Amin. Saudara, kita bisa memberkati bangsa kita. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan rindukan kita bersatu. Ya, keluarga bersatu. Rumah tangga mari unity. Ya, saudara, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah pribadimu. Ya, saudara, ku kasih dalam Tuhan, apalagi gembala kita tekankan, kita harus sambil puasa. Ya, saudara, kan kita tidak pernah harus berhenti berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Apakah saudara sudah lakukan? Harus lakukan. Saudara lihat nanti, saudaraku, hari lepas hari kuasa Allah semakin besar dari hidup saudara. Kemuliaan Allah semakin nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Itu saja yang saya sampaikan saudara, dengan singkat, saudaraku kasih Tuhan. Saya percaya saudara menerima firman Allah dengan hati yang tulus, hati yang mau didandanin, bukan mengkritik ya, tapi hati yang tulus. Saudaraku, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari buka hatimu, miliki saudara hati yang rindu dengan hadirat Tuhan, maka firman yang kau baca dan kau renungkan menjadi pelita dalam hidupmu. God bless you.
Tuhan memberkati. Yuk beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhan, aku percaya Kau tidak pernah berubah. Berkat-Mu selalu melimpah kepada kami, pada keluarga-keluarga Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya dengan iman-Mu. Sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari kita berbahasa roh sebelum kita akhiri dengan doa berkat. Bapak, firman Allah sudah dibentangkan. Berkati kami yang membuka hati. Inilah waktunya Tuhan, kami memperbaiki mesbah kami. Mesbah Tuhan di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukan kehendak kami tapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkan saudara-saudara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkatilah bangsa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Berkatilah bangsa kami. Tanah air Indonesia Kau tahirkan oleh kuasa darah-Mu. Bapak, dengan iman kami sekecil apapun, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau sanggup Tuhan menghentikan virus corona di bangsa kami Tuhan. Dan Kau tahirkan Tuhan bangsa kami oleh kuasa darah-Mu. Tidak ada lagi Tuhan hamba meminta kepadamu. Tidak ada lagi hamba memohon. Tidak ada lagi Tuhan orang yang terjangkit virus corona Tuhan. Yang masih ada saat ini Tuhan, yang dirawat di ranjang orang-orang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, melalui pilu Yesus sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia kembali Kau pulihkan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu setiap hari hamba terus berdoa. Berkati para hamba-hamba Tuhan di mana berada. Berkati umat-umat-Mu di mana berada Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut seperti dia mengekokol Yesus. Terus Tuhan mengerang, minta belas kasihan pada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biar damai sejahtera selalu menyertai bangsa kami, yaitu yang dari Tuhan Yesus. Yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Untuk memberkati bangsa kami, memberkati umat-umat Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, mari angkat tangan kita tinggi.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan permega. Bagi yang percaya katakan Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.